Rumah tapak jabatan Menteri di IKN mulai dihuni Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menargetkan, rumah tapak jabatan Menteri, RTJM, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, sudah bisa dihuni Juli tahun ini. Akan tetapi, tidak semua menteri bisa langsung menghuni rumahnya di IKN pada waktu tersebut. Kepastian ini disampaikan Basuki usai meresmikan renovasi dan rehabilitasi 50 sarana dan prasarana, Sarpras, Yayasan Pendidikan Putra di kantor Kementerian PUPR, Sabtu, 9 Maret 2024. Adapun per 8 Februari 2024, progres RTJM di IKN sudah mencapai 78%. Rumah tapak jabatan menteri sudah 78%, kata Ketua Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, total RTJM yang dibangun di IKN adalah sebanyak 36 unit. Kawasan rumah menteri berada di Persil 104 dengan luas 10,6 hektar dan Persil 105 dengan luas 9,1 hektar. Kendati belum sepenuhnya rampung, sarana dan prasarana pendukung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara akan siap digunakan Presiden Joko Widodo baru pada Juli 2024. Hunian penunjang untuk aparatur sipil negara dan personel pertahanan keamanan juga disiapkan bertahap. Menyambut Presiden Jokowi yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, sejumlah sarana prasarana harus sudah rampung. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga, saat dihubungi Kompas, Senin, 11 Maret 2024, menjelaskan, kantor Presiden, Istana Presiden, dan lapangan upacara yang akan digunakan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 akan sudah siap pada Juli 2024. Saat ini, pengerjaan kantor Presiden dan Istana Presiden terus dilanjutkan. Prediksi ekonom soal nasib IKN jika Prabowo jadi presiden. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Esther Sri Astuti memberikan pandangan terkait nasib Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di era Prabowo Subianto jika kelak terpilih jadi presiden. Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Kendati demikian, Esther mengatakan prosesnya bakal tetap tidak mudah. Esther menilai perpindahan ibu kota itu bukan hal yang sederhana. Ia mengatakan para aparatur sipil negara, ASN, akan dipindah ke IKN, tentu keluarga ASN pun biasanya ikut pindah. Untuk menampung mereka, pembangunan infrastruktur harus digenjot juga. Nanti anggarannya kan tidak hanya untuk bangun gedung, tetapi harus infrastruktur lainnya, jalannya, dan seterusnya, tutur Esther dalam podcast Money Honey. Tak berhenti sampai di situ, saat ibu kota pindah, tentu sistem pun akan pindah. Menurut Esther, hal ini tidak efektif. Apalagi, jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ia lantas menyinggung teori Solo Growth yang menyatakan salah 3 faktor pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan sumber daya manusia, modal, dan penguasaan teknologi. Pembangunan IKN tidak begitu genting dibandingkan 3 faktor itu. Soal investasi, Esther menilai asing sebenarnya tertarik untuk berinvestasi di IKN. Terlebih, Indonesia merupakan destinasi negara untuk berinvestasi terfavorit setelah Cina dan Vietnam. Namun, masih ada sejumlah permasalahan yang membuat mereka maju mundur. Permasalahan itu, imbuh Esther, seperti pembangunan infrastruktur yang belum merata hingga kepastian hukum. Masih tidak pasti hukumnya, regulasinya. Ganti menteri, ganti regulasi. Ganti presiden, ganti ini itu, jelas Esther. Memang, pemerintah memberikan insentif pajak untuk investor asing. Namun, ia melihat masih banyak investor yang kebingungan cara mengajukan itu. Nah seperti itu, yang membuat kita sekarang masih relatif tertinggal dari Cina dan Vietnam, tutup Esther. Stanford University mulai bangun kampus di IKN pada Mei 2024.
Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengungkapkan bahwa Stanford University dari Amerika Serikat mulai membangun kampus di Ibu Kota Nusantara, atau IKN pada Mei 2024. Kita juga bekerja sama dengan sekolah internasional ternama yakni Stanford University, mudah-mudahan nanti pada Mei mereka mulai membangun kampus, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. Bambang menambahkan bahwa Stanford University mulai membangun kampus untuk riset terlebih dahulu di IKN. Kehadiran Stanford University di IKN ini nantinya menciptakan efek bola salju, karena Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Profesor Mohamed Ali Brawi telah mencatat terdapat 7-8 kampus internasional seperti Universitas Leiden, Delft, Rotterdam dari Belanda. Kemudian dari Finlandia ada beberapa kampus dan seterusnya yang siap masuk ke IKN. Karena kita menyiapkan planning yang berbagai macam dan standarnya internasional, maka banyak sekali organisasi yang ingin agar IKN menjadi living lab, kata Bambang. Menurut dia, semua pendekatan baru dari perencanaan kota dan wilayah dites dan diuji coba di IKN seperti nature-based solution, kota yang ramah anak dan kota yang ramah gender seperti apa, kota yang memiliki intelligent transportation systems, ITS, seperti apa, dan seterusnya. Sebagai contoh, bagaimana PBB dengan 13 unit di bawahnya langsung mendukung IKN. Saya ingin menyampaikan bahwa dunia internasional mulai masuk ke IKN, dalam arti untuk melihat knowledge, kata Bambang. Berdasarkan lampiran 2 mengenai rencana induk IKN dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, prinsip dasar pendidikan di KIK secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendidikan di KIK, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup. Arah perencanaan, konsep dan strategi pendidikan di kawasan IKN, KIK, didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni intervensi di tingkat kejuruan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan talenta dari klaster ekonomi baru karena sekitar 60% dari proyeksi pekerjaan di tahun 2045 bersifat kejuruan. Kemudian penting untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan OIKN luncurkan peta jalan IKN untuk jadi kota yang dicintai 20 Maret. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, meluncurkan peta jalan IKN untuk menjadi kota yang dicintai, Lovable City, pada 20 Maret yang bertepatan dengan International Day of Happiness. Nanti pada tanggal 20 Maret kami meluncurkan apa yang disebut peta jalan untuk Lovable City, kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Jumat. Menurut Bambang, alasan peta jalan tersebut diluncurkan pada 20 Maret, karena tanggal tersebut merupakan International Day of Happiness. Semuanya mudah-mudahan bahagia pada 20 Maret. Kami di OIKN tidak bikin-bikin sendiri, peta jalan ini benar-benar ada studinya bagaimana membuat kota itu dicintai dan kita belajarnya dengan Finlandia, katanya lagi. Finlandia merupakan negara paling bahagia di dunia, sudah beberapa tahun mereka mencapai ranking pertama sebagai negara paling bahagia. Kami ingin mengukur setiap tahun indeks kepuasan dari masyarakat yang tinggal di IKN, kata Bambang. Pada intinya adalah OIKN mengukur setiap tahun happiness index, dan ini akan dituangkan dalam perencanaan yang berkelanjutan. Sebagai informasi, berdasarkan lampiran Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Visi Indonesia 2045 tersebut dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya dan ekonomi bangsa, serta mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, dan gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, ibu kota negara yang baru perlu direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.